Jadi secara kesiapan tuan rumah sebetulnya siap. Yang tidak siap itu hanya masalah anggaran pada waktu itu. Dari mana kita untuk untuk Popnas. Bagaimana untuk Popnas? Pembinaan terputus. Kasihan juga mereka nih para atlet-atlet pelajar ya Kang Yoyo ya, yang memang sudah memiliki semangat memiliki prestasi. Nah, ini akan putus mata rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten TV. Ini bukan aja karena sudah protokol kesehatan. Kali ini kita kehadiran tamu dari para bapak-bapak yang memimpin dinas keolahragaan. Kita akan membahas soal Popda yang 2 tahun keberlangsungannya tertunda-tunda. Dan akhirnya sudah ada keputusan. Tuan rumahnya Kota Serang sudah hadir bersama saya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Pak Ahmad Saukani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kepala Dispora PAR ya Pak? Iya. Disparpora Pak Yayo Wicahyono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat. Nah nanti alhamdulillah. Tadi saya sampaikan soal Popda ini tertunda lah, menggantung selama 2 tahun karena mungkin pandemi. Lalu kemudian sempat muncul bahwa Kota Serang juga keteteran soal anggaran. Lalu kemudian disambut oleh provinsi dan akhirnya ditentukan bulan Juni tahun ini hidupnya. Nah saya mau ke Kota Serang dulu nih, Pak Yoyo. Seperti apa persiapannya, termasuk mungkin dukungan anggarannya untuk Popda 2022 ya? 2020 dilaksanakan di 2022. Nah, seperti apa? 10 tahun 2020. Oh, Popda 10 tahun 2020 dilaksanakan di 2022. Kota Serang adalah tuan rumah. Gimana Pak persiapan termasuk dukungan anggarannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kesiapan Kota Serang sebagai tuan rumah berangkat dari kesepakatan para kepala dispora atau dinas yang membidangi olahraga seprovinsi Banten difasilitasi oleh dispora provinsi, kemudian dilegalkan atau dikukuhkan dengan keputusan Gubernur Banten pada tahun 2019 bahwa 2020 Kota Serang sebagai tuan rumah. Itu perjalanan awal. Sehingga Kota Serang pada waktu itu sempat memperbaiki beberapa venue untuk persiapan Popda 2020. Oh, venue sudah ada perbaikan. Ada perbaikan di Langgar Remaja, ada gor alun-alun berubah tampilan, perubahan di dalamnya dengan vinil. Nah, kita sudah mempersiapkan itu, tapi pandemi datang. Nah, kembali tahun 2021 juga kita sempat bahas, tapi pandemi tidak reda. Kemudian tahun 2022 kita diingatkan oleh Dispora Provinsi untuk kembali menyiapkan itu. Disinilah memang kita agak tertatih-tatih dengan kemampuan anggaran yang ada. Jadi kapasitas fiskal Kota Serang itu memang kecil, dan di tahun yang sama juga ada event olahraga yang besar juga bagi Kota Serang, sehingga itu pada waktu itu untuk Popda ini ya belum teranggarkan karena memang 2 kali sudah ditunda. Jadi ini juga yang menjadi pertimbangan. Dan sehingga ketika provinsi menekankan, ya kita kembali ke provinsi, kita berkonsultasi, berkoordinasi, karena provinsi mempunyai kewenangan dalam hal mengevaluasi anggaran. Kita berbicara, berdiskusi keadaannya seperti ini, ya sehingga difasilitasi oleh Kadis Provinsi dengan TAPD sehingga kegiatan Popda ini yang awalnya memang kendalanya hanya anggaran. Insya Allah
Kalau fasilitas sarana prasarana kita sudah siap. Jadi seperti tadi GOR sudah kita siapkan 2, stadion sedang kita benahi, provinsi siap juga memberikan fasilitas yang ada di provinsi, kemudian juga Kopassus kita akan pergunakan. Ya. Jadi itu kita sudah siapkan, hanya tinggal mungkin setelah nanti efektif anggaran kita berjalan, proses administrasi juga akan berjalan. Jadi secara kesiapan tuan rumah sebetulnya siap. Yang tidak siap itu hanya masalah anggaran pada waktu itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke lah. Nah, saya ke Profesi Pak nih. Tadi disampaikan oleh Pak Yoyo pembahasan dari 2019. Ada pandemi, lalu penyu sudah disiapkan dan anggaran. Di mana Pemprov kemudian memposisikan ini sebagai katakan koordinator gitu ya, Bapak dari Kabupaten Kota terkait dengan anggaran. Apakah memang sudah disiapkan Kota Serang terkait Popda ini? Terima kasih Kang Yadi, Pak Kang Yoyo, Kadis Parpora Kota Serang. Jadi tadi diawali tadi bahwa Popda itu adalah memiliki peran strategis, peran penting dalam pembinaan olahraga ya, atlet ya, untuk menjaring calon-calon atlet kita di masa yang akan datang. Jadi kita itu membina atlet ataupun mendapatkan atlet itu tidak instan. Ya. Jadi ini salah satu bentuk pembinaan dan menjaring atlet-atlet di tingkat pelajar untuk sebagai cikal bakal nanti atlet-atlet Provinsi Banten yang akan datang. Bibit lah gitu ya. Nah, bibitnya. Jadi kan ya kita harus punya bibit-bibitnya dan kita harus punya event-eventnya, dan juga ini adalah puncak pembinaan di provinsi untuk pelajar. Di kabupaten kota mungkin sudah diselenggarakan, ya harus ada ininya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Parpora Kota Serang bahwa 2019 sudah ditunjuk melalui SK Gubernur, kesepakatan dulu dengan Kadispora kabupaten kota di Provinsi Banten bahwa tuan rumah Popda tahun 2020 adalah Kota Serang. Tetapi sama-sama kita ketahui itu lagi masa puncak-puncaknya pandemi. Ya, oleh karena itu dibatalkan termasuk di tahun 2021. Tetapi kan tetap harus ada penunjukan tuan rumah. Oleh karena itu ada SK Gubernur 426/101/2021 tentang penunjukan Kota Serang sebagai tuan rumah Popda di tahun 2022. Nah, kemudian di perjalanan mungkin karena memang sudah beberapa kali batal ya Pak Kadis Parpora ya Pak Kang Yoyo. Jadi mungkin ya di Kota Serang juga di dalam pembahasan anggaran mungkin karena sudah ini batal, ini jadi tidak mungkin akhirnya terlupakan gitu. Kepakai lah. Ya kita sama-sama ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir. Tetapi kalau kita lihat event-event nasional di PON dan lain sebagainya sudah berjalan ya. Oleh karena itu dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu kalau kita tidak melaksanakan Popda ini, otomatis nanti kita tidak bisa. Dari mana kita untuk Popnas. Bagaimana untuk Popnas? Pembinaan terputus. Kasihan juga mereka nih para atlet-atlet pelajar ya Kang Yoyo ya, yang memang sudah memiliki semangat memiliki prestasi. Nah, ini akan putus mata rantai mereka untuk bisa mengembangkan bakatnya ya kan. Oleh karena itu ya kita sama-sama ya istilahnya dengan kabupaten kota yang lainnya kita rapatkan. Termasuk akhirnya kabupaten kota yang lain setuju, itu rapat awal yang pertama kami ya setuju bahwa ini akan tetap harus dilaksanakan apapun yang terjadi, karena kasihan atlet-atlet sudah begitu lama menunggu pelajar. Apapun yang terjadi kita harus laksanakan dengan protokol kesehatan tentunya kan, ini masih masa pandemi. Oleh karena itu kita bersurat ke pemerintah Kota Serang untuk ya mengingatkan bahwa kita harus sama-sama kewajiban kita bersama untuk bisa dapat menyelenggarakan Popda 10 tahun 2020 itu yang sementara SK Gubernurnya belum dicabut bahwa itu adalah tuan rumah sebagai Kota Serang. Nah, gayung bersambut kemudian Kota Serang pun bisa menyesuaikan kegiatan anggarannya, dan tentu ya tidak serta-merta misalkan setelah Kota Serang siap kemudian provinsi lepas tangan. Ada pembagian tugas di apa situ. saja tuh? Ya, ada steering komite dan
Organizing Komite ya. OC. OC. Kalau Kota Serang OC ya Kang? OC. Kalau kita steering komitenya. Nah nanti di situ ada bagian tuan rumah nanti menyiapkan venue dan lain sebagainya. Kemudian kita menyiapkan untuk kegiatan perangkat pertandingannya dari provinsi, misalkan wasitnya, jurinya dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang nyerahin saya juga ya. Kali ini ini medali nih. Medali ya. Silakan nanti kalau dari kabupaten kota silakan memberikan bonus untuk silakan. Tapi kalau ini kan kita hanya medali. Kalau PON ini kan ini apresiasi nanti medali dan piagam. Tapi yang lain silakan dari kabupaten. Kan ini masih pandemi belum berakhir ya. Artinya ada kebutuhan anggaran tambahan yang berbeda dari tahun sebelumnya soal protokol kesehatan. Nah, itu mungkin cukup besar juga. Bagaimana tuh soal itu? Ya mungkin di tiap kontingen mungkin sudah menyiapkan dan juga nanti mungkin diatur oleh tuan rumah ya. Bagaimana nanti pembukaannya mungkin tidak istilahnya tidak selebrasinya tidak terlalu ini. Mungkin bisa hanya perwakilan yang virtual lah. Ya, yang datang kemudian yang lain virtual. Gitu saja. Mungkin nanti tuan rumah bisa mengaturnya gitu ya, Pak Kang Yoyo ya. Nah, venue sendiri terbagi di beberapa wilayah, termasuk bagaimana tentu kan Kota Serang akan menjadi pusat keramaian gitu dari berbagai daerah terkait dengan atlet, tim ofisial. Nah, seperti apa penataan dan itunya Pak Yoyo? Terima kasih. Jadi untuk kesiapan Kota Serang tentunya kita sudah paparkan di depan Pak Kadispar Provinsi. Kita sudah menyampaikan kesiapan venue. Jadi kesiapan venue, kemudian juga mengenai maskot, mengenai penginapan, mengenai tempat makan, bahkan objek wisata yang ada di Kota Serang sudah. Jadi secara gamblang waktu itu sudah kita paparkan di tingkat provinsi. Hanya barangkali berkaitan dengan kekhususan prokes tadi, jadi untuk Kota Serang itu TAPD pada waktu itu hasil pengarahan dari provinsi. Jadi tidak semua anggaran Popda itu ada di Dispora. Jadi karena di sini prokes tentunya Dinkesnya ada. Keamanannya ada Satpol PP, ada di Dishub, ada juga untuk media center, ada Kominfo. Jadi ada 5 OPD yang secara sinergi sesuai dengan arahan dari provinsi untuk mendukung Popda ini. Jadi berkaitan dengan prokes, Dinkes sudah di situ harus menyiapkan fasilitas dan tenaga untuk mendukung Popda ini, gitu, termasuk semua. Teknik penyelenggaraan nanti kita akan melihat apakah tanpa penonton gitu, kemudian juga peserta yang bertanding yang ada di dalam ruangan, yang lain silakan. Jadi mereka datang tidak bertanding sore, dia datang dari pagi atau kalau bertanding jam 3 ya sudahlah, minimal paling cepat jam 2 dia datang, pemanasan di luar, kita masuk. Kita punya pengalaman PON. Walaupun saya hanya anggaran nonton. Walaupun kita punya pengalaman di PON, ya saya sengaja tapi tidak ketemu dengan Pak Kadis Provinsi. Jadi Pak Kadis pulang, saya baru berangkat. Saya melihat, oh begini caranya, oh begini. Jadi kita juga ya mudah-mudahan lah dengan prokes. Tadi kalau PON misalkan hanya satu provinsi 20, ya kita juga paling nanti mudah-mudahan bisa kan Kota Serang level 1 bisa agak banyak lah gitu, 50 satu kontingen gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Kita akan siapkan nanti tentunya ada rapat-rapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di sektor seperti apa. Apakah dengan misalkan bubble apa bagaimana gitu, nanti kita lihat. Termasuk perhotelan, pelaku pegiat pariwisata dilibatkan berarti Pak ya? Ya, sudah saya sampaikan pada saat ekspos kami di Dinas Pariwisata Provinsi dan disampaikan kepada semua Kadis Pora, ada yang ya pokoknya dinas yang membidangi olahraga dari mulai persiapan, kemudian pada saat pelaksanaan, akomodasinya, rekreasinya. Total berapa orang Pak yang nanti yang terlibat dalam atlet dan ofisial mungkin ya di Popda nanti?
Nah ini variasi tergantung kabupaten kota. Hanya barangkali kota Serang ini di dalam persiapan kami mencoba mempersiapkan kurang lebih 300 orang. 300 kali 7 kabupaten 7 ya. Tapi kan waktunya tidak bersamaan. Tidak bersamaan, kayak misalkan kalau itu gor dipakainya poli dulu, basket kan nggak bertanding. Jadi ada yang stay di kota Serang nanti di saat hanya pada saat pertandingan saja, dan tidak full. Kalau misalkan kita 8 hari di sana, tidak 8 hari, mungkin yang 3 hanya 2 hari, ada yang pertandingannya 3 hari gitu. Nah, Pak Olim, sebetulnya konsep Popda yang diinginkan oleh provinsi itu seperti apa sih? Selain prestasi, misalnya ada apa sisi apa yang akan kemudian inginnya diangkat dari ajang ini? Ya terus terang kalau pemerintah provinsi dalam hal itu berkepentingan dalam rangka kesinambungan atlet. Kita kan mencari bibit-bibit atlet ya kan. Ini adalah salah satu event untuk kita mencari bibit. Ya. Kemudian di provinsi juga sendiri ada PPLP, balai pelatihan olahraga pelajar. Nah di situ juga kita bisa salah satu bibit pelajar untuk mewakili provinsi Banten ke depan, baik di event-event kejuaraan di tingkat cabangannya maupun di tingkat mewakili provinsi. Itu yang pertama. Dan kalau lihat dari secara lebih luas lagi, itu mungkin provinsi itu ingin bahwa ada beberapa sukses di dalam penyelenggaraan Popda ini. Tentu mendukung Kota Serang sebagai tuan rumah ya, dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah dalam rangka mensukseskan Popda ini. Yang pertama adalah sukses penyelenggaraan ya. Sukses penyelenggaraan dalam arti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi sekarang sedang pandemi ya. Jadi saya kira sudah banyak belajar pengalaman dan sudah ada event-event tingkat nasional sudah bisa diselenggarakan. Dan itu kita bisa belajar bagaimana pengaturan penyelenggaraan kegiatan di tingkat yang melibatkan banyak orang. Sekarang kan sudah Pak Kadispora Kota Serang sampaikan, Kang Yoyo, bahwa mungkin bisa ada pergigiran dan itu tidak bersamaan dan eventnya pun bisa venue-nya pun ada berjauhan. Itu sukses penyelenggaraan. Yang kedua ada sukses prestasi. Nah, Provinsi Banten juga berkepentingan bahwa atlet-atlet nanti yang ada yang menjadi juara di Popda ini bisa naik ke atas. Bisa naik ke atas. Ketika berprestasi di Popda, kemudian di Prapopnas dia lolos, otomatis nanti bisa di Popnas dan kemudian bisa mewakili Indonesia nanti ya. Kalau dari komposisi atlet berprestasi dari Banten yang kita acuannya PON lah gitu ya. Seberapa besar banyakkah dari mantan atlet dari hasil Popda? Banyak. Ada beberapa seperti lifter yang kemarin dunia pun itu hasil dari pelajar ya kan, kemudian sekarang ada di PPLP. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, sejalan dengan program pemerintah Kota Serang dan seluruh pemerintah kabupaten kota ya, dan pemerintah provinsi Banten juga, salah satu kita untuk menyelenggarakan Popda ini adalah sukses dalam kebangkitan ekonomi pasca Covid ini. Nah, otomatis tadi kan sudah disebutkan, kalau dirata-ratakan 200 orang saja minimal dari kontingen kan, kali 7 kabupaten kota udah berapa ribu, belum orang tuanya, belum ofisial dan lain sebagainya ya. Kebangkitan perekonomian, pemberdayaan ekonomi UKM di Kota Serang juga akan bangkit. Masa nggak ada yang memang kalau misalkan datang ke Kota Serang, dia mau makan siangnya mau pulang ke rumahnya. Otomatis kan dia beli nasinya di sini, beli snacknya di sini, gitu kan. Sekarang provinsi menyiapkan 3, sekian miliar untuk perangkat pertandingan, ya untuk wasit, atlet, juri dan lain sebagainya ya. Ya kan kita harus inapkan, kita harus kasih makan. Mereka selama mereka mau memimpin pertandingan harus kita siapkan, makan harus kita siapkan, hotel harus kita siapkan. Ya kan ujung-ujungnya kan akhirnya pemberdayaan ekonomi Pak Kang Yoyo. Kemudian hotel-hotel juga kan bisa dapat cuan juga dari sana. Gitu. Nah, bagaimana dari sektor pariwisata? Tadi disampaikan oleh Pak. Karena kalau hotel kan ada pariwisata kan ya. Betul. Tadi disampaikan oleh Pak Oni itu soal potensi ekonominya gitu. Kalau kita lihat memang pembenahan sedang dilakukan di Kota Serang ya, termasuk penataan dan lain sebagainya. Nah,
dari sisi penginapan mungkin termasuk dari UMKM, sektor mana saja yang dilibatkan, termasuk bagaimana memanfaatkan ini sebagai promosi wisata di Kota Serang. Nah, silakan gimana Pak Yoyo? Terima kasih. Jadi dalam tahap awal ya kita balik lagi, kita sudah paparkan kepada kabupaten kota seprovinsi Banten. Jadi di situ ada beberapa hotel di Kota Serang, ada 22 dengan penginapan dan homestay itu ada 25 dengan alamat segala macam yang jelas kita sampaikan. Kemudian juga rumah-rumah makan yang representatif sudah kita sampaikan untuk kuliner. Kemudian juga objek-objek wisata di seputar Kota Serang sudah kita sampaikan. Ya tentunya nanti kita juga akan membuat booth tertentu di lokasi yang memungkinkan. Tetapi paling tidak ya karena nanti eventnya di stadion, kantor kami di sana, ya paling tidak kita nanti membuat semacam pusat informasi. Kita akan bekerja dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Oh, dilibatkan semuanya ya. Ya. Nah, kalau kita lihat memang ini salah satu agenda olahraga yang besar mungkin pertama di masa pandemi ya. Nah, dengan tadi bilang pemulihan ekonomi dan segala macam, seperti apa sih Pak Oni koordinasi dengan kabupaten kota dan lainnya yang mungkin dulu ketika tertunda sempat terputus mungkin komunikasinya ya, koordinasinya. Nah, ketika kemudian sekarang sudah fix, seperti apa provinsi dalam mengelola koordinasi dan lain sebagai fasilitan? Ya Kang Yadi, kalau terputus sih tidak. Jadi kan kita kan semuanya ini wait and see terkait dengan pastian kondisi lah ya. Level-level di penanganan COVID ya, penanganan COVID ya. Oleh karena itu memang pada saat pandemi itu kita semua juga namanya kita ini baru menghadapi situasi seperti ini. Semua pasti akan mempersiapkan ataupun meraba-raba lihat apa, kemudian juga mengantisipasinya seperti apa. Nah kemudian tapi karena kita sudah mulai ya boleh dikatakan bersahabat dengan pandemi ini, dengan era kebiasaan baru dan lain sebagainya, kita sudah mulai bisa, otomatis ya tidak mungkin semua aktivitas olahraga itu berhenti. Nah kemudian oleh karena itu kita mulai lagi berkomunikasi pada saat awal-awal bulan setelah PON kalau nggak salah itu ya, kita berkomunikasi dengan kabupaten kota. Jadi sebelum ini kita rapat 3 kali kurang lebih dengan kabupaten kota dalam rangka kita memulai kembali nih untuk mempersiapkan Popda. Jadi komunikasi kita koordinasi dan lain sebagainya, termasuk kabupaten-kabupaten juga istilahnya bilang begini, kita jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan di kabupaten kota itu hilang lagi. Nah sama tadi seperti Kang Yoyo, kalau sudah dianggarkan hilang lagi, sudah dianggarkan tidak terpakai atau apa, nanti Dewan, Banang, TAPD menganggapnya ini nggak serius. Gitu. Jadi teman-teman dari kabupaten itu juga, Pak, kalau bisa kita jalan Pak, katanya gitu. Ini pandemi nggak, kalau kita nunggu pandemi selesai kasihan mereka. Kota juga sama anggarannya hampir terkatung-katung bukan hanya Kota Serang, bukan hanya provinsi ya, seluruh kabupaten kota juga. Mereka kan sudah menganggarkan dari tahun 2020 Kang Yoyo ya. 2021 menganggarkan juga. Ternyata kan tidak terserap ya kan. Nah, sedangkan mereka sudah menganggarkan. Nah, akhirnya kita sepakat gitu kan. Oke, kita selenggarakan 2022 ya kan. Tapi tetap karena tuan rumah adalah Kota Serang, penunjukannya pada saat SK Gubernur ya kita bersurat ke Kota Serang untuk dapat mempersiapkan kembali dan lain sebagainya. Saya rasa pasti Kota Serang juga menyambut dengan baik. Ini karena ini memang hajat kita bersama dan juga kepentingan bukan hanya kepentingan provinsi, kepentingan seluruh masyarakat Provinsi Banten, seluruh kabupaten kota dan juga kasihan para atlet-atlet pelajar ini. Mereka ingin ada event, ingin ada latihan tapi nggak bertandingan cuma. Iya. Bahkan Pak Yoyo, saya ingat stand Pak Yoyo bahwa kita nggak punya uang begitu. Nah, bagaimana kemudian waktu itu Pak Oni mengkoordinasikan bahwa sementara di kabupaten kota sudah siap, Kota Serang belum siap, dan sampai akhirnya kemudian Kota Serang siap.
seperti apa situasinya saat itu waktu mengkoordinasikan kabupaten kota? Oh, saya rasa kalau masalah uang itu kan bisa ini kan. Masalah kan ini masalah prioritas saja. Masalah prioritas mana yang prioritas, skala prioritas. Saya rasa pemerintah Kota Serang itu bukan tidak punya uang maksudnya. Mana yang prioritas? Nah, mungkin karena pada saat itu sekarang kita masih saat pandemi dan sebagainya, diperkirakan tidak terjadi kembali. Tadi kata Kang Yoyo, kata teman-teman Kota Serang ada takutnya dianggarkan nanti tidak terserap lagi dan sebagainya. Akhirnya mungkin tidak teranggarkan lah pada saat itu. Tetapi setelah kita ingatkan dan kita sama-sama melakukan rapat, buktinya bisa siap gitu kan, tidak ada yang tidak siap. Ini kan karena ini memang salah satu program prioritas kita juga, karena kan bukan hanya masalah olahraga ini, multiplier efeknya banyak gitu, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya itu banyak. Jadi jenjang pembinaan. Saya rasa apalagi di PON kota di PON Papua sendiri atlet Kota Serang juga banyak yang berkiprah juga banyak. Ya, jadi oleh karena itu ini dari mana bibitnya kalau bukan tidak ada event-event seperti ini? Bagaimana nanti provinsi bisa melihat ada bibit pelajar dari Kota Serang, dari Pandeglang dan sebagainya. Dan saya rasa kan Kota Serang tidak berjalan dengan sendiri kan, provinsi juga kan bisa berbagi karena provinsi juga ada di Kota Serang. Tadi sebenarnya ada di situ juga. Iya, udah tadi sampaikan ada beberapa venue-venue yang memakai fasilitas provinsi. No problem. Gak ada masalah, silakan saja dipakai gitu kan, sepanjang itu kita tidak memakai. Dan saya rasa kalau toh kita pakai, Kota Serang sebagai tuan rumah di sini sudah meminta terlebih dahulu untuk meminjam, ya kita harus kita pinjam ke Kota Serang gitu kan, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Tadi sudah ada beberapa venue yang milik Provinsi Banten yang memang akan dipakai, dipergunakan untuk Popda ya. Pertama itu mungkin gedung aspirasi yang ada di KP3B. Ada beberapa kegiatan di situ, bela diri kalau nggak salah. Kemudian Padepokan Pencaksilat. Kemudian GOR KONI, GOR KONI. Kemudian GOR PPLP Balai Pelajar Pembinaan Atlet. Stadion belum ya stadionnya? Oh, stadion belum jadi. Kalau stadion harus Cristiano Ronaldo. Kalau pelajar di stadionnya Kang Yoyo ya. Malah rekreasi di sana. Nah Pak Yo, situasi yang dihadapi Pak Yo saya paham lebih menanggung beban sementara kabupaten yang lain menunggu begitu ya. Lalu kemudian karena pernah maju mundur dewan atau anggaran sempat, bagaimana meyakinkan kemudian koordinasi waktu itu dibangun oleh Pak Yoyo? Ya, terus kan pandemi kan, orang khawatir ini pandemi gimana kan begitu. Ya, jadi tentunya karena di sini hajatnya adalah hajat provinsi yang mengambil inisiatif pada waktu itu mengingatkan kita mencoba menyampaikan itu. Kemudian juga karena pada waktu itu kita ada pada tahun yang sama, ada event yang sama, Porprov juga. Sementara di KUAPPAS kita memang seperti itu. Nah sehingga akhirnya saya mungkin ya curhatlah ke Pak Kades Provinsi. Sebetulnya kalau ditanya kita siap. Gitu. Tapi mana bekalnya? Gitu. Nah akhirnya kita berdiskusi dan provinsi punya kewenangan untuk mengevaluasi itu. Pada saat evaluasi itulah minta untuk kepentingan provinsi yang notabene juga untuk kepentingan kabupaten kota yang lain, supaya kita disiapkan untuk penganggaran, tidak hanya untuk pengiriman saja. Ya akhirnya di dalam hasil evaluasi disepakati jadi untuk Kota Serang itu tidak hanya di Disparpora. Jadi kita untuk kesehatannya tentunya di Dinkes, pengamanannya ada sesuai sektornya masing-masing, ada di Disub, medianya ada di Diskominfo untuk media center nanti gitu. Jadi seperti itu. Jadi dengan komunikasi kita bisa melewati masa-masa kritis inilah. Intinya faktornya komunikasi. Kalau sebelum ini kita kenapa komunikasi, kita agak tersendat. Yang pertama
bagi PNS itu kan ada WFH, WFO. Oh iya. Yang kedua ada larangan meninggalkan keluar kota tanpa kepentingan. Jadi kalau keluar harus minimal seizin kalau di dinas, kepala badan. Jadi memang pada saat pandemi ini ya kita memang dibatasi. Intinya kan tidak boleh kemana-mana. Situasinya. Jadi sebetulnya bukan pada masalah itu. Jadi sebetulnya kalau secara informal per telepon apa ada. Ya artinya bahwa salah ya koordinasi kabupaten kota buruh itu salah ya. Itu satu. Yang kedua hambatannya begini Pak. Tangerang Raya lah katakan. Levelnya beda. Level 1. Iya. Cilegon level 2. Kota Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak level 3 dengan kegiatan dan perlakuan yang berbeda. Itu juga memerlukan pemahaman fisik. Ya, tapi ya alhamdulillah lah kesini PON sudah bergulir, Peparpenas sudah, Liga sudah bergulir, dan khusus di Banten kita punya pengalaman Liga 3 yang bergulir dengan tanpa penonton, dengan prokes. Jadi setiap itu harus ada rapid nanti bagaimana kita paling tidak sedikit ada gambaran lah dari penyelenggaraan seperti itu. Nah Pak Tani, ini mungkin sebenarnya soal pembinaan ya di Banten kalau kita lihat dari hasil PON kemarin ya, ada penurunan begitu. Apa ini juga dampak dari berhentinya ajang gitu. Dan sebetulnya seperti apa sih pembinaan olahraga di Banten sendiri? Saya rasa kalau dikatakan penurunan tidak juga sih. Karena kalau saya lihat itu ada diversifikasi perolehan medali. Kalau dulu 11 medali emas, tapi ada satu cabur yang 4 medali emas. Misalkan matching band. Oh. Ya kan, matching band itu satu cabur tapi banyak medali emasnya. Sekarang matching band tidak diikutsertakan. Oh iya. Ya, tetapi tetap dapat 10 medali emas. Saya rasa itu kan diversifikasi. Ada perubahan, kita mengantisipasi ini tidak ikut serta tetapi bisa dengan opsi bisa mendapatkan tetap medali emas yang hampir sama dengan di Jawa Barat ya kan. Kita hanya satu medali emas saja. Tetapi perak kita dibandingkan peringkat yang di atasnya, kita kan peringkat 14 ya. Dibandingkan peringkat 13, 12, 11 itu perak kita lebih banyak. Jadi seharusnya kalau misalkan dikonversi saja menjadi emas itu kita potensi itu besar ya gitu ya. Tapi kan ya namanya bertarung di daerah orang lain, kita tidak menyalahkan di sana ya. Tapi kemudian cabang-cabang olahraga yang memang istilahnya tidak terukur, maksudnya bisa subjektivitasnya bisa tinggi, seperti binaraga, penilaian juri dan sebagainya. Jadi ya ada beberapa yang memang kalau lari yang paling cepat itu yang menang. Itu kan ada terukur sudah jelas, renang terukur dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan ada misalkan bela diri kan ada yang sudah memakai teknologi yang terukur. Kemarin di sana di taekwondo itu sudah begitu kena dia langsung ada nilai yang masuk dan sebagainya. Tapi juga ada yang subjektif dari dewan juri. Tetapi saya rasa tadi pembinaan tidak stagnan. Ya. Atlet-atlet juniornya juga sudah banyak yang termasuk yang angkat besi itu kan masih junior sebenarnya. Satu lagi bulu tangkis seharusnya ikut, tetapi dia menjadi anggota tim Piala Uber dan Piala Sudirman, Putri KW itu. Oh, itu dari Banten ya? Itu dari Banten. Itu kan kemarin dapat di beberapa di Spain Master di mana dan sebagainya. Nextnya Audina kan? Ya, dia harusnya bisa ikut tetapi tidak diperbolehkan oleh PBSI karena mengikuti Piala Uber dan Piala Sudirman waktu itu. Jadi memang ada beberapa atlet kita yang tidak bisa bisa tampil. Tetapi saya rasa masih so good dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang seusianya ya. Nah, itu kan ada di bawah kita ya. Kalau misalkan dibandingkan sama Jawa Timur, dan sebagainya memang mereka sudah ini ya, perjalanan panjang lah gitu. Kalau misalkan kita mau fair kita bandingkan dengan Papua Barat, Gorontalo, Kepri. Kita ada sebenarnya ya? Oh, kita kan ada peringkat
14 di atas gitu kan, gitu Bang Yadi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang harapan Popda, saya mungkin ke Pak Yoyo dulu. Apa harapan dan ya harapannya lah begitu. Ya, dengan diselenggarakannya Popda, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Oni tadi, Kadis Provinsi, tentunya kita ingin mencetak ya atlet untuk ya pembibitan juga, sehingga nanti di situ sebagai titik kulminasi dari pembinaan atlet selama ini. Karena memang pada usia-usia sekolah inilah bisa dikatakan itu ada beberapa cabang olahraga yang memang golden age-nya di situ. Jadi ini yang ingin kita indikan. Kemudian juga ini akan memberikan semangat kepada cabang-cabang olahraga untuk melakukan rekrutmen dan pembinaan atlet-atlet di usia muda. Gitu. Bagi sekolah juga bisa meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini barangkali yang di luar tadi untuk pembibitan, untuk prestasi ke depan, tapi paling tidak itu bisa menggairahkan ekonomi ya. Tentu itu dampak ikutannya, tetapi paling tidak tujuannya ya tadi itu cabang-cabang olahraga bisa merekrut atlet-atlet usia dini, sekolah juga ekstrakurikuler yang ujungnya kepada prestasi seperti itu. Nah, kalau Pak Oni gimana Pak? Ya. Kalau kita lihat secara gambaran umumnya Pak Yadi, ada 19 cabang olahraga yang akan dipertandingkan kurang lebih ya di dalam Popda ini, memperebutkan kurang lebih 950 medali. Ya, 200 ya? Ya, 260 medali emas, 260 medali perak dan 411 medali perunggu. Ya. Otomatis dengan banyaknya medali yang diperebutkan, kemudian banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan, otomatis juga bisa menggerakkan pengda-pengda dan pemprov-pemprov untuk dapat menggiatkan pembinaannya dan juga mulai membidik atlet-atlet yang berpotensi untuk bisa diambil jaring bakat pembakatannya. Nah, ujung-ujungnya bahwa ini adalah cikal bakal atlet Provinsi Banten yang akan datang. Jadi dengan beberapa medali yang diperebutkan sejumlah itu, berarti juga ada sejumlah nomor yang dipertandingkan. Otomatis juga banyak yang akan kita lihat bakat-bakat di sekitar 19 cabur dan 260 sekian medali, 900 sekian medali itu banyak tunas-tunas muda yang harus kita pantau untuk bisa kita kita jaring ke dalam pelatihan jangka panjang untuk dalam persiapan atlet Provinsi Banten ke depan, sehingga nanti ke depannya kita tidak lagi sulitan untuk mencari atlet yang berbakat dengan 19 cabang olahraga yang dipertandingkan, sekitar 950 medali yang diperebutkan. Kita otomatis kita bisa nanti membuka mata lebar-lebar itu para pemprov, para pemcap, kemudian juga PONI dan lain sebagainya, mana yang memiliki potensi untuk bisa diorbitkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Otomatis kita harus buka mata lebar-lebar ini di event Popda ini. Dan kita optimis ya bisa masuk 10 besar bahkan 5 besar. Optimis lah ya. Saya rasa gini Kang Yadi, mungkin dengan terselenggaranya Popda Provinsi Banten di Kota Serang ini, Banten mungkin salah satu provinsi yang dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar di masa pandemi tadi Pak ya disampaikan. Mungkin ada beberapa provinsi yang belum dapat menyelenggarakannya. Dan yang kedua, saya meyakini bahwa Kota Serang mampu untuk dapat menyelenggarakan itu, karena ya boleh dikatakan infrastruktur Kota Serang sudah mendukung, baik itu untuk venue-nya ya maupun sarana pendukung yang lainnya. Ya bukan hanya venue yang dibutuhkan kan, bukan hanya tempat-tempat olahraga, tetapi sarana pendukung lainnya. Sudah disampaikan oleh Kang Yoyo Kadis Patwara Kota Serang, pendukungnya rumah sakit banyak di sini ya kan, tempat hotelnya banyak dan sebagainya. Jadi
saya rasa mungkin tidak begitu sulit Kota Serang untuk bisa menyelenggarakan mensukseskan Popda Provinsi Banten. Karena apa? Di samping sarana prasarana olahraganya di sini mendukung, pendukungnya untuk melakukan event itu mendukung gitu. Jadi saya rasa insya Allah Popda Provinsi Banten di Kota Serang ini bisa berjalan dengan baik ya. Karena Amin. sudah jelas ini ya namanya ibu kota provinsi. Ini bisa tahu inilah ibu kota provinsi Banten. Saya rasa boleh dikatakan ya, Pak. Ya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain mungkin salah satu yang sarana prasarana Siap. olahraga dan juga sarana pendukungnya juga sudah siap ya. Salah satunya adalah Kota Serang gitu kan. Jadi saya yakin apalagi sudah ada pemaparan dari Pak Kadis Parpora Kota Serang dalam rangka kesiapannya, ya secara kasat mata pun kita sudah bisa melihat sarana prasarana yang ada di Kota Serang ini seperti apa gitu kan untuk olahraga dan sarana pendukungnya. Tinggal nanti woro-woronya saja nanti ketika nanti mau penyelenggarakan kan mungkin harus ada boleh pakai kabar Banten. Supaya orang tahu bahwa ada Popda gitu. Karena kan tadi saya disampaikan Kang Yoyo, mungkin tidak semuanya tumplek-blek karena kan ini masa pandemi kan, mungkin nanti akan terbagi dan sebagainya. Tetapi harus diingat tadi bahwa tetap seminim-minimnya mereka itu karena ada sekian ratus orang yang akan datang ke Kota Serang, tentu mereka memerlukan penanganan, memerlukan makan, memerlukan hotel dan lain sebagainya. Ya itu otomatis juga menggerak ekonomi ya kan di saat masa pandemi ini. Dan mempromosikan bagaimana wajah terbaru ibu kota provinsi Banten. Baik, ini terima kasih banyak. Saya doakan Pak Yoyo sukses dan bisa berjalan lancar, dibantu. Pak Oni masih bantu kan ya? Jadi kalau pemalu Pak Oni jangan selalu Pak nantinya. Iya. Ini kan hajat kita bersama. Iya, siapa Pak? Apa Pak? Ada yang lagi Pak? Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup. Ya kalau gitu. Ya pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah perbincangan dari kita tentang persiapan Popda Banten 2020 di Kota Serang. Kita berharap berjalan lancar, sinergitas antara provinsi dan kota dan kabupaten kota juga berjalan sehingga tidak hanya prestasi tapi juga mampu mendongkrak ekonomi di masa pandemi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.